Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dun sana Soro Minang TV. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis 14 April 2022. Dengan bangga kami Soro Minang TV menemui pemirsa sadonyo, menemui dun sana Soro Minang TV sadonyo dalam sebuah program yang insya Allah program perdana kita lakukan, yaitu program kajian atau tausiah Ramadan yang dipimpin langsung oleh seorang ustadz muda kita yang insya Allah nanti kita akan perkenalkan kepada Dun Sana sadonyo. Dun Sana Soro Minang TV sadonyo, di sore hari Iko tentu kami dengan sangat senang berjumpa dengan Dun Sana dengan sebuah program yang telah kami sebutkan tadi. Nah, untuk itu kepada Dun Sana Soro Minang TV, jangan lupa ikutin live streaming Suara Minang TV baik lewat fanspage Facebook, channel YouTube maupun lewat web suarominangtv.id. Ikutin Suara Minang TV, suara urang awak. Oke, Dun Sana, di samping kami alahado seorang ustadz yang masih muda dan cukup ganteng ya, masih fresh. Alhamdulillah Soro Minang TV dapat berkah ketemu dengan seorang ustadz muda yang insya Allah siap bersama-sama bagaimana membesarkan Soro Minang TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Siap kan untuk membesarkan Soro Minang TV? Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Dun Sana Soro Minang TV mungkin nanti host yang lah totok bahasa Solo keluar selamogo agak sambi aja bahasa Indonesia. Kenapa? Memang beliau ustadz kita yang insya Allah nanti kita akan berkenalan dengan beliau asli Solo tapi lalaye di Kota Batam. Nah, jadi agak patah-patah bahasa kampung ya. Nah, kan begitu Ustadz ya? Ya. Oke, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz namanya Muhammad Zikri Fuad. Ya. Boleh sedikit Pak Ustadz sapa dulu Dun Sana Soro Minang TV gitu, boleh berbahasa Indonesia tak apa. Tak usah cemas Pak Ustadz. Berbahasa Indonesia temui Dun Sana Soro Minang TV kita semuanya. Ya, Assalamualaikum semuanya, Dun Sana Minang TV. Suara Minang TV. Ya. Insya Allah di sini saya diberi kesempatan yang sangat bagus oleh Suara Minang TV untuk mungkin memberikan sedikit yang saya tahu, sedikit yang saya pelajari tentang bulan Ramadan ini. Mumpung sekarang bulan Ramadan, ya. Karena Ramadan cuma setahun sekali, ya insya Allah kita akan sedikit mengupas tentang Ramadan ini. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita masuk kepada judul dan kami akan mempersilakan Pak Ustadz berceramah, sebenarnya Pak Ustadz tambah apa kok? Pakai LC di belakang. Kok LC itu kalau di ekonomi itu letter of credit, tahu gitu ya? Nah, di mana tambah Pak Ustadz soalnya? Alhamdulillah, Ana dilahirkan di Batam. Setelah itu 11 tahun merantau. 11 tahun merantau. 11 tahun merantau dari sejak Batam. Lahir? Enggak. Oh, sejak Jadi, SMP lah ya. SMP ya. SMP, SMA di Bogor. SMP, SMA di Bogor. Ya, di Bogor. Terus setelah itu alhamdulillah langsung lanjut ke Mesir. Lanjut ke Mesir. Ya, selama 5 tahun kurang lebih. Selama 5 tahun di Mesir. Alhamdulillah. Masya Allah. Kabar-kabarnya Ustadz memang orang Padang, orang Solo ya? Orang tua orang Solo, alhamdulillah. Orang tua kedua-duanya Solo. Ya, Solo. Masya Allah. Dun Sana Soro Minang TV cukup bangga kita sebagai komunitas orang Minang yang ada di Kota Batam. Soro Minang TV dengan bangga bekerja sama dengan Al-Ustadz Muhammad Zikri Fuad yang alhamdulillah beliau bersedia untuk mengisi ceramah-ceramah agama, ceramah-ceramah Ramadan di dalam sebuah program perdana dan selanjutnya insya Allah di Suara Minang TV. Untuk seperti apa yang beliau sampaikan tadi, beliau kalau boleh kami simpulkan Dun Sana, beliau dari tahun 2004 sampai 2010 di SDIT Darussalam Kota Batam. Yeah. Selanjutnya 2010 sampai 2003 oleh SMP IT Al-Kahfi Bogor. Yeah. Lanjut 2013 sampai 2016
tetap melanjutkan di Madrasah Aliyah Al-Kahfi Bogor 2016 sampai 2021, Universitas Al-Azhar Kairo jurusan Syariah Islamiyah. Pak Pimret, kayaknya benar-benar fresh ya Pak Pimret ya, 2021 baru tamek ya. Kita jumpa dengan pemirsa, dengan bangga Suara Minang TV untuk menyampaikan bahwasanya Al-Ustadz yang cukup muda Muhammad Zikri Fuad insya Allah akan mengisi jadwal ceramah Ramadan kita pada hari ini. Untuk itu kepada Nusana, silakan ikutin ceramah Ramadan kita dengan judul Agar Amalan Bulan Ramadan Bisa Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 menit sesi pertama kita berikan kepada Pak Ustadz. Insya Allah nanti setelah itu kita terima komentar dan tanya jawab dari pemirsa, dan insya Allah nanti akan tetap dipimpin oleh Safril Yubahar, host Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Silakan Pak Ustadz. Ya baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih untuk Suara Minang TV yang telah memberikan ana kesempatan untuk sedikit menyampaikan tentang bulan Ramadan. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik itu kesehatan, kekuatan, taufik serta hidayatnya, sehingga kita masih bisa menjalankan bulan Ramadan sampai hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita bersalawat kepada Rasulullah, semoga Rasulullah menotis kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat beliau kelak di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini insyaallah saya mungkin akan sedikit menyampaikan, tidak terlalu banyak ya, tentang bagaimana supaya amalan di bulan Ramadan kita itu diterima. Hadirin sekalian, faktanya ya, kita ini umat Islam sebagai seorang muslim, ketika masuk bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tetapi ya, kita ini sebagai seorang muslim, mungkin ada yang sudah menjalankan bulan Ramadannya, mungkin ada yang sudah mendapatkan Ramadan sebanyak 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 40 tahun, 50 tahun. Kita bisa lihat bahwa menjalankan bulan Ramadan itu bukan suatu hal yang sulit. Ya, banyak dari kita yang menjalankan bulan Ramadan itu santai-santai saja. Mungkin di awal ngerasanya berat, ya kan? Masuk-masuk di akhir itu puasa bukan suatu yang berat mungkin di bulan Ramadan. Ya mungkin untuk sholat tarawih, kalau misalnya di awal-awal kita ngerasa kaki agak pegal, ya kan, agak sakit sedikit, tapi setelah itu kita jalankan tidak susah. Karena sesungguhnya itu menjalankan ibadah itu ya mungkin diawali dengan paksaan. Akan tapi setelah paksaan itu kita menjadi terbiasa. Terus apa yang sulit di bulan Ramadan ini? Bukan menjalankannya, hadirin sekalian. Akan tapi bagaimana amalan bulan Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hal yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Kita bisa lihat, jangankan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita lihat saja hubungan kita sama manusia. Contoh, kita misalkan ingin membuat suatu event, membuat suatu acara, butuh dana yang besar, ya, kita ajukan proposal ke suatu perusahaan, ya kan, mungkin proposal itu gampang atau mudah masuknya perusahaan tersebut. Akan tapi setelah itu apakah langsung bisa di-approve sama perusahaan tersebut? Belum tentu. Apakah bisa langsung diterima sama perusahaan tersebut? Belum tentu. Ada step-stepnya, ada cara-caranya supaya bagaimana bisa proposal itu diterima sama perusahaan tersebut, hadirin sekalian. Begitu pula amalan di bulan Ramadan kita. Mungkin kita sudah banyak ya mencari perhatian ke Allah, kita banyak ibadah kita di bulan Ramadan, ya mungkin kita ikhlas dan segala macam. Tapi belum tentu, hadirin sekalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'i wal 'atash. Apa artinya? Begitu banyak, kata Rasul, orang-orang yang puasa ini, tapi dari puasanya itu yang dia dapatkan apa? Bukan pahala, bukan ganjaran. Akan tapi yang didapatkan adalah
hanya lapar dan hausnya saja. Itu kata Rasul. Dan disebutkan di awal rubbal so'imin. Begitu banyak. Rasul bilang banyak loh, hadirin sekalian. Bukan jumlah yang sedikit, banyak kata Rasul. Makanya saya bilang kenapa susahnya itu bukan mengerjakan ibadahnya, tapi susahnya itu adalah bagaimana amalan Ramadan kita itu bisa diterima. Seperti itu. Itu hadis Rasulullah SAW. Ya, mungkin di sini saya ingin memberikan 3 tips, 3 cara supaya atau bagaimana amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita menjalankan Ramadan ini tidak sia-sia, tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ya. Mungkin kita seperti yang disebutkan dalam dalil ya, tujuan puasa bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Di sini ada 3 yang saya rangkum. Ya, kurang lebih 3 ini adalah cara yang mungkin biasa kita lakukan, biasa kita dengar. Yaitu yang pertama adalah ikhtiar. Yang pertama adalah ikhtiar. Bentuk ikhtiar itu banyak sekali, ya. Tapi khusus bulan Ramadan ini saya akan merangkum menjadi 3 bentuk ikhtiar kita. Ikhtiar yang pertama adalah niat, hadirin sekalian. Niat kita itu harus terus diperbaharui, ya. Kita harus cek terus niat kita. Betul nggak sih kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini tuh cuman untuk Allah saja? Betul nggak sih kita melaksanakan amalan di bulan Ramadan ini bukan karena ingin dilihat orang? Betul nggak sih kita melaksanakan bulan Ramadan ini bukan untuk orientasi dunia? Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu perbuatan atau suatu amal itu tergantung pada niatnya. Ya, tapi Ustadz, sekarang kan udah pertengahan Ramadan ini. Masa ya kita baru memperbarui niatnya sekarang? Udah telat dong. Dalam kamus Islam itu tidak ada kata telat, hadirin sekalian. Ya, kenapa saya bilang gitu? Kita bisa lihat sejarah-sejarah. Contoh sejarah ya. Siapa yang tidak kenal dengan Hindun? Ya kan? Beliau ya, Hindun itu ketika di perang Uhud, saking bencinya dengan keluarga Rasulullah SAW, ya, ketika pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib itu dibunuh sama Wahsy, ketika itu Hindun itu disamperin mayatnya Hamzah. Lalu apa yang dia lakukan? Diambil jantungnya dan dimakan ketika itu. Segitu bencinya dia sama keluarga Rasul. Akan tapi setelah itu, setelah Fathu Makkah, dia masuk Islam. Dan perannya untuk Islam itu sangat penting. Mungkin bisa dibilang dia perempuan yang cukup sering ikut perang ketika itu. Contoh yang lain, kita tahu ya, seorang sahabat yang diberi gelar Saifullah gelarnya. Siapa itu? Khalid bin Walid. Saif min suyufillah, salah satu pedangnya Allah. Kita bisa lihat juga kejadian di perang Uhud, ya. Salah satu faktor kenapa pasukan muslim itu bisa kalah karena Khalid bin Walid. Dia yang melihat celah, dia yang melihat pasukan pemanah muslim yang berada di Jabal Rumah itu turun karena godaan ghanimah, karena godaan harta rampasan perang. Ketika melihat itu, Khalid bin Walid langsung manuver pasukan berkudanya untuk mengapit pasukan Rasulullah dari belakang. Hingga Rasulullah itu tertekan, hadirin sekalian, sampai Rasul terluka, sampai sahabat Rasul itu, ya, Tolhah itu, Abu Tolhah, menjadi tamengnya Rasul, menjadi temboknya Rasul, sampai hingga akhirnya itu syahid, ya. Akan tapi setelah itu Khalid bin Walid masuk Islam, ya. Kita bisa lihat perjuangan Khalid bin Walid ketika di Islam. Contohnya ketika perang Mu'tah, di mana Khalid bin Walid ini pertama kalinya muncul, pertama kali menjadi hero, menjadi pahlawan Islam ketika itu. Perang Mu'tah ada 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 pasukan Romawi yang langsung dipimpin sama Heraklius. Kebayang hadirin sekalian, dun sana sekalian, 3.000 melawan 200.000, ya. Menurut logika aja itu mustahil untuk bisa menang. Ya, bahkan orang-orang Arab ketika itu, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka menganggap apa? Ah, ini udah habis nih pasukan Islam nih. Udah habis kebantai nih, nggak mungkin mereka bisa selamat. Akan tapi ketika munculnya Khalid bin Walid di situ, ya, dia bisa merubah keadaan, bahkan bisa memulangkan pasukan Islam dari 3.000 orang yang korbannya cuma hanya 12 orang, jemaah sekalian, hadirin sekalian. Itu nggak masuk akal, ya. Dengan strateginya Khalid bin Walid bisa memenangkan pasukan Islam. Menang itu bukan harus membantai 200.000 orang, tidak.
tapi menang dengan membawa 3.000 orang dengan selamat, itu yang hanya korbannya 12 saja, itu suatu kemenangan, bahkan menjadi suatu keajaiban pada zaman itu. Ya, itu contoh para sahabat di mana tidak ada kata terlambat dalam Islam. Mungkin dulu dia membenci Islam, tapi ketika masuk Islam dia merubah, mungkin ada andil ke situ buat Islam. Itu bentuk niat. Mungkin dengan niat kita yang lurus, dengan niat kita yang benar, insya Allah kita akan mendapatkan keikhlasan jemaah, akan mendapatkan keikhlasan hadirin sekalian. Ya, ikhlas itu apa? Kita melaksanakan ibadah dan hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, ya, setelah niat, yaitu memperbanyak amal ibadah kita. Di bulan Ramadan ini banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan. Bahkan ada amal ibadah yang tidak mungkin bisa kita lakukan di bulan-bulan biasa. Contohnya apa? Sholat tarawih. Di bulan biasa tidak ada anjuran kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya. Selain itu apa? Juga di bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya. Dan juga kita dianjurkan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Seperti disebutkan dalam hadis, ya, karena Nabi SAW ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah seorang yang sangat dermawan. Akan tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau itu menjadi lebih dermawan daripada bulan-bulan biasanya. Dilanjutkan dalam hadis tersebut, hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Ya. Ketika bulan Ramadan itu Rasulullah setiap malamnya selalu menemui Jibril untuk apa? Untuk tadarus Al-Qur'an. Ya. Makanya kenapa di Indonesia ini banyak kan masjid-masjid yang setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, ya kan mengadakan tadarus Al-Qur'an yang mungkin dibacakan oleh bapak-bapak, anak-anak. Ya, karena kita dianjurkan seperti itu. Rasul pun juga melakukan seperti itu. Bahkan Rasul yang diturunkan Al-Quran kepadanya saja, ya beliau masih belajar Al-Quran loh. Apalagi kita gitu, yang hanya sebagai umatnya yang tidak dijamin akan masuk surga. Ya, yang kita tahu bahwa Al-Quran itu syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat untuk orang yang mendekatinya, untuk orang yang sering berinteraksi dengannya. Al-Quran itu suatu yang agung, hadirin sekalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita bisa lihat contoh, ya, bulan di mana turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia. Rasul yang diberikan kepadanya Al-Quran menjadi Rasul yang paling mulia. Ya, begitu mulianya Al-Quran. Saking mulia dia bisa memberikan syafaat kepada seseorang yang sering berinteraksi kepadanya. Selanjutnya yang kedua, setelah kita memperbanyak amalan bulan Ramadan, yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah, hadirin sekalian. Istiqomah ini bukan suatu perkara yang mudah, ya, bukan suatu perkara yang gampang kita melakukannya, bukan. Susah, tapi bisa nggak bisa. Karena disebutkan dalam hadis yang artinya itu sesungguhnya suatu amal yang baik itu bukan al-katsir munqati, bukan suatu yang banyak akan tapi terputus. Akan tapi apa? Sedikit tapi selalu kita dawamkan. Ya, jangan sampai kita di bulan Ramadan ini perbanyak amalan ibadah kita, ya kan? Mungkin kita ada di bulan-bulan biasa, mungkin kita sholat malam aja jarang, ya, mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali. Ketika bulan Ramadan tumbuh semangat kita perbanyak, kita lakukan mungkin setiap malam sampai 8 rakaat, ya kan? Habis itu kita melaksanakan sholat duha 8 rakaat juga, tilawah Al-Quran sehari 10 juz. Akan tapi itu hanya semangat di awal saja. Setelah itu apa? Setelah itu hilang. Al-munqati, katanya terputus. Ya, bukan amalan seperti itu yang baik, hadirin sekalian. Akan tapi apa? Yang sedikit tapi selalu kita dawamkan. Ya. Poin kedua tadi yang saya bilang perbanyak amalan itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah menjalankannya. Ya, kalau misalkan kita di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, tilawah sehari cuma 1 lembar, ya. Kalau misalkan masuk bulan Ramadan kita bisa 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, itu udah masuk dari hal yang memperbanyak amalan, hadirin sekalian. Tidak harus kita banyak-banyakin lagi, tidak harus. Sesuai dengan kemampuan saja. Kalau mungkin bisa lebih terus bisa kita dawamkan, tidak ada masalah. Usaha terus, nggak ada masalah. Ya, istiqomah.
Itu 3 bentuk ikhtiar, ya. Jadi ikhtiar yang ingin saya berikan itu bentuknya 3. Kurang lebih seperti itu rangkuman dari saya. Selanjutnya setelah ikhtiar apa? Doa. Yang kedua adalah doa. Kenapa saya bilang doa? Seperti yang kita tahu ya, ad-du'a'u silahul muslim. Doa itu adalah senjata orang Islam. Kenapa? Kita bisa melihat faktanya, banyak sekali. Ketika ada perang Badar, ya, 313 orang melawan 1000 orang. Di mana 313 ini tidak mempunyai persenjataan yang lengkap. 1000 orang ini persenjataan yang lengkap. Menurut akal kita mustahil bisa menang. Akan tetapi dengan doanya Rasul, akhirnya pasukan muslim diberikan kemenangan. Apa doanya? Bahkan Rasul sampai berdoa apa? Ya, ya Allah, kalau engkau tidak memenangkan pasukan muslim pada perang ini, ya, saya jamin bahwa kedepannya tidak akan ada lagi namanya Islam di dunia ini. Sampai seperti itu Rasul berdoa. Ya, makanya kita perbanyak doa mumpung bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini setiap waktu adalah waktu yang mustajab. Disebutkan juga dalam hadis ada 3 hal, ya, di mana doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama adalah doa dari pemimpin yang adil. Yang kedua, doa dari orang yang terzolimi. Yang ketiga ini yang kita jalankan sekarang, yaitu doa orang yang berpuasa ketika ia ingin berbuka puasa. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa, hadirin sekalian, dun sanak sekalian. Ya, dari hadis ini kita bisa menerapkan poin apa? Doa kita yang kita panjatkan ketika kita ingin berbuka puasa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Ya, dikabulkannya gimana? Itu tergantung Allah nanti. Bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti di akhirat. Bisa jadi mungkin doanya sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Ya, sebentar lagi insya Allah kita akan melakukan berbuka puasa. Ya, kita minta hajat kita ke Allah Subhanahu wa taala, perbanyak minta kita. Jangan pelit-pelit mintanya. Karena disebutkan dalam hadis juga, Allah itu malu kalau melihat seorang hambanya sudah mengadahkan tangannya ke atas, tapi Allah tidak mengabulkan permintaannya. Karena Allah tahu hambanya itu butuh sama Allah. Ya, makanya dengan bulan Ramadan ini kita berdoa yang banyak supaya amalan bulan Ramadan kita diterima, dan juga semoga hajat-hajat kita di dunia ini diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Itu yang kedua adalah doa. Yang terakhir, hadirin sekalian, ya, ini bisa dibilang adalah jurus yang paling ampuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jurus ini kalau kita lakukan, ya, di dunia interaksi antara sama manusia itu ampuh sekali. Apa itu? Ya, yaitu jalur orang dalam. Ya, jalur orang dalam. Kita bisa lihat ya, orang-orang zaman sekarang, para pegiat bisnis, ya, kalau ingin mendapatkan suatu proyek, kalau ingin mendapatkan suatu pekerjaan, bagaimana cara bisa mendapatkan selain mengurus administrasinya itu dengan jalur orang dalam. Ya, zaman sekarang itu susah kalau misalnya nggak pakai orang dalam. Kita bisa lihat faktanya banyak. Ya, itu bukan suatu hal rahasia lagi, itu udah menjadi suatu hal yang umum. Ya, bahkan kita sampai menjaga hubungan kita sama orang dalam tersebut. Bahkan kita rela-relain, ya, kalau bisa kita setiap hari traktir orang dalam itulah, habis-habis lah uang kita, ya kan? Yang penting kita bisa dapat kerjaan itu, gimana caranya? Yang penting kita bisa dilihat sama orang itu, gimana caranya? Ya kan? Jurusnya ampuh sekali orang dalam ini. Terus siapa orang dalam kita? Supaya amalan bulan Ramadan kita ini bisa diterima, siapa? Ya, tidak lain dan tidak bukan, hadirin sekalian, dun sanak sekalian, yaitu manusia terbaik, utusan terbaik yang Allah utus ke dunia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Nggak ada salahnya kita dekati Rasul, nggak ada salahnya kita caper sama Rasul. Gimana caranya? Dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada beliau, salah satunya itu. Ya, yang kedua apa? Selain perbanyak sholawat kita, juga kita perbanyak melakukan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali sunnahnya. Ya,
Di bulan Ramadan ini sholat tarawih termasuk sunnahnya Rasul. Apalagi sholat witir juga termasuk sunnahnya. Sholat malam juga seperti itu. Memperbanyak bacaan Al-Quran pun juga seperti itu. Seperti yang hadis saya sebutkan tadi, ya. Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Ketika bertemu Jibril, ya, Rasulullah itu belajar Al-Quran. Dari hadis itu, ulama berpendapat apa? Al-istihbab fil iksar tilawatil Quran fi Ramadan. Kita disunahkan untuk memperbanyak tilawah Quran kita di bulan Ramadan. Itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ya, hadirin sekalian. Mungkin 3 hal itu, hadirin sekalian, dunsana sekalian, yang harus kita perhatikan. Pertama, ikhtiar kita. Ikhtiar itu bentuknya ada 3. Perbaharui niat kita setiap hari. Terus apa? Perbanyak amalan kita. Yang ketiga, apa? Istiqomah. Setelah ikhtiar, yaitu doa. Kita perbanyak doa kita. Kita minta sebanyak-banyaknya. Karena di bulan Ramadan ini, ya, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Yang terakhir, jalur orang dalam. Kita caper sama Rasul dengan perbanyak salawat kita, melaksanakan amalan-amalan sunnahnya yang sudah diajarkan. Ya, semoga dengan 3 hal tadi yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, semoga Allah melihat amalan Ramadan kita. Semoga Allah pun menerima amalan bulan Ramadan kita, hadirin sekalian. Ya, semoga kita dawamkan amalan-amalan tadi dan amalan Ramadan kita ini tidak sia-sia. Terus bagaimana caranya melihat amalan Ramadan kita diterima atau tidak? Kita lihat setelah bulan Ramadan. Apakah kita menjadi pribadi yang bertakwa? Apakah ada perubahan dalam diri kita, entah itu sedikit saja, menuju hal kebaikan? Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dunsana Suara Minang TV sadonya. Tidak ada kata dari kami Suara Minang TV yang bisa terucap daripada hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengar ceramah dari Al-Ustadz kita pada sore hari ini, Muhammad Zikri Fuad LC. Oke, dunsana Suara Minang TV, sebelum kita menunggu waktu berbuka puasa, nanti insya Allah kita doa sedikit ya Ustaz ya. Oke, insyaallah. Kita menyapa-nyapa dulu dunsana yang Allah memberikan komentar, dan mungkin ada pertanyaan yang mungkin secara singkat, insya Allah Ustaz nanti bisa jawab. Paling tidak pertanyaan dari host nanti. Insya Allah kalau tahu jawabannya dijawab. Ya, kalau enggak masih ada Ustadz cadangan di belakang. Ustadz senior udah ada tuh standby untuk menjawab pertanyaan kita. Oke. Terima kasih Bapak Indra Ghazali Jakarta hadir. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Safril Yubahar. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dasril Jamba, program yang sangat bagus. Semoga sukses taruh Suara Minang TV. Amin. Suara orang awak. Bapak Rizaldi Chan, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Dasril Jamba. Bapak Olfayonson, Suara Minang TV luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Olfayonson. Bang Kakak Rajo Batua. Wah, dunsana Suara Minang TV ini adalah pemirsa setia Bang Kakak Rajo Batua, ini dari Kanada. Oh, Masya ini Allah. beliau di Kanada. Iyo, tapi lain orang awak juga gitu. Diaspora di Kanada. Lain orang awak juga gitu. Nah, Rajin nonton ya. rajin nonton dari Kanada. Masya Allah. Bang Kakak, mohon komen jam berapa kini kok di apa? Di Kanada waktu Bang Kakak nonton. Terima kasih Bang Kakak ya. Puasa kalau di Kanada tuh kalau nggak salah hampir 20 jam. Oh, Hampir lama 20 jam mereka. Hampir 20 jam. Saya di Mesir juga itu kurang lebih 16-17 jam. Lebih aja. Film rason Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut dari Ibu Afrozayeti ya. Terlambat saya buka HP. Itulah Bu, lalu Bu Sanjo. Nah, tapi lain nonton Ibu kan? Alhamdulillah Bu Yet. Bapak Adnan Chan. Ini pertanyaan. Apa tips agar kita tetap bisa selalu istiqomah untuk beribadah? Ya Ustaz ya. Sebentar ya, kita baca yang lain, nanti bisa dilanjutkan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu. Ibu Yeti, Masya Allah, luar biasa.
dirimu Ustadz Zikri, Masya Allah, indah Pak Sapril nih puji dah. Ustadz nih puji nah. Oke. Ya, alhamdulillah Bu Yed, alhamdulillah kita mempunyai generasi yang cukup luar biasa sebagai Ustadz yang baru lahir dari Mesir ya. Insya Allah nanti akan menjadi orang yang akan bagian daripada kita Suara Minang TV. Lanjut Bapak Fadil Aziz, Masya Allah, barakallah Ustadz. Nah ya, alhamdulillah. Makasih. Bapak Rifai, Assalamualaikum, Suara Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fadli Aziz, nanti juga ada undangan ke acara, ya Insya Allah mudah-mudahan Ustadz bisa diundang untuk ke acara-acara nanti ya, Insya Allah ya. Ya, tapi lewat SMTV. SMTV langsung jadi apa ya? Manajer. Jadi manajer ya. Oke. Pak Fadil, Ustadz mau nanya hal-hal yang membatalkan puasa apa saja ya Ustadz? Oke. Oh, Bang Kakak terakhir menjawab. Sekarang jam 5 pagi di Kanada. Jam baru mulai imsak ya. Oke, ada 2 pertanyaan Ustadz, tolong dijawab sekitar 5 menit. Yang pertama, apa kiat kita bisa selalu istiqomah? Kadang-kadang memang kita tahu bahwasanya iman itu kan turun-turun naik ya. Hostnya mau itu kadang-kadang kok tumbuh rajinnya setengah jam lo duduk Mas Haji. Nah, kok tumbuh malehnya sehari enggak dong Mas Haji. Nah, kan begitu. Itu tuh wajar kadang-kadang. Nah, cuman ba'a kita mempertahankan pada saat di titik puncak itu bisa stabil. Apalagi kita tahu di Ramadan adalah tempat kita mengapakan itu memuncakkan ibadah kita. Dan seperti Ustadz sampaikan tadi, diterima atau tidak kita dinyatakan sebagai orang bertakwa di Syawal dan selanjutnya sampai Ramadan tahun depan itu harus stabil. Nah, berarti mempertahankan istiqomah itu. Cobalah kiat-kiatnya Pak Ustadz. Ya, mungkin seperti yang kita tahu ya, bahwa keimanan manusia ini disebutkan yaitu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu udah suatu hal yang wajar gitu. Sudah pasti itu. Nggak mungkin nggak ada seorang termasuk Ustadz. Itu pasti. Itu udah suatu. Terus kiat-kiat ya. Mungkin kiat-kiatnya sedikit dari saya. Yang pertama itu kita cross check niat kita lagi. Betul nggak kita melaksanakan ibadah itu sesuai nggak sih? Ya, niat kita itu untuk Allah atau bukan? Itu yang pertama. Kita lihat, kita perbaiki niat kita lagi. Karena dengan niat kita yang lurus itu, insya Allah kita akan mendapatkan keikhlasan. Ya, insya Allah. Ya. Setelah itu yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa suatu amal yang baik itu bukan yang banyak terputus, akan tapi yang kecil, yang sedikit, akan tapi selalu kita dawamkan, selalu berturut gitu. Nggak pernah ditinggalkan. Dawam itu artinya continue ya? Iya, continue. Dawam itu udah continue. Dapat ilmu aja Pak Bumret. Ya, itu. Ya, jadi mungkin kalau kita sudah betul, sudah lurus, insya Allah kita akan diberikan istiqomah sama Allah. Karena istiqomah dan ikhlas itu tidak bisa kita ciptakan, tapi kita minta sama Allah. Ya, minta. Bahkan ulama-ulama aja masih minta loh, gimana caranya ikhlas itu masih minta sama Allah. Nasallallahu al-ikhlas, masih minta itu sama Allah ikhlas itu. Ya. Jadi kita tuh kalau misal istiqomah ya mungkin di bulan Ramadan kita perbanyak amalan kita. Gimana cara istiqomah? Ya dengan yang sedikit dulu, ya kan? Kalau misalnya tidak biasa kita melaksanakan sholat duha, kita mulai 2 rakaat saja. Paling cuma 2 menit sholat duha 2 rakaat tuh, nggak banyak. Daripada kita buka-buka HP, scroll, habis sejam juga tuh. Iya. Kalau cuma sholat duha kita bangun sebentar aja. Ya kan? Kita bangun sebentar aja 2 rakaat itu cukup. Dengan sedikit itu kita insya Allah akan continue terus amalan ibadah kita. Dan itu yang Allah cintai. Nah, betul. Daripada bulan puasa banyak, abeko tiarap. Satu naik lah lihat. Kau tiarap lah lihat. Kan nggak tidak termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Ustadz. Oke, Ustadz, satu pertanyaan lagi dari pemirsa. Mungkin di luar tema, tapi tidak ada masalah, nyinggung aja sedikit. Sebentar lagi kita sudah mau masuki berbuka puasa, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan apa itu fidyah. Dari Bapak Fadil Aziz. Ini sifatnya agak di luar tema ya. Apa yang dimaksud dengan fidyah? Maksudnya mengganti puasa yang tidak dilakukan ya. Mungkin Pak Fadil Pak Fadli
Kalau seandainya indak takaja beko dijawab di komen oleh Ustadz beko ya. Karena kita sudah berburu dengan waktu. Bapak Fadli, mohon maaf, kayaknya memang kita tidak sempat sudah terkejar tidak apalagi dengan waktu. Nanti kita pisah. Enggak, Pak. Itu sebenarnya Fadli itu kebetulan tuh adik saya. Oh, oke. Dia di Mesir juga sekarang. Oh, lagi di Mesir ya? Iya. Masya Dia Allah. tahu juga jawabannya. Ya, rupanya calon ustadz ya. Ya. Oke, ya luar biasa ya dari Mesir. Kok mau uji melawan Pak Guru go? Ayo kan gitu. Oke, di sana Suara Minang TV. Kita cukupkan ceramah Ramadan kita, sudah memasuki waktu berbuka puasa. Saya mewakili all kru Suara Minang TV beserta dengan Al Ustadz Muhammad Zikri Fuad LC. Kami ucapkan terima kasih banyak pada sanak sadonyo. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak. Nggak sempat wa doa